سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. La safa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annallahu ta'ala arifin yakuna fid dini wa zukuna kamal ikhlasi wal yakin summa ila rahil alamin amilin wa al salihin wa dinal hadirin ajma'in. Allah yakuna jami'a aqwan jami'a fid din wa akhir wa nakunatin salihah san ila san hadal kitab yakriya Sya'ulillah alahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah, kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan sehat, bisa melaksanakan kewajiban memenuhi panggilan Allah, sholat subuh secara berjamaah, teruskan dengan ngaji. Semoga ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin berkaitan dengan salam yang diucapkan oleh orang perempuan, ya. Jadi kalau sama-sama perempuannya itu kedudukannya sama dengan laki-laki dengan laki-laki. Kemarin disebutkan, ya, bagaimana kalau orang perempuan salam kepada orang laki-laki selama tidak menimbulkan fitnah, itu diperbolehkan, ya. Jadi selama tidak, ya, menimbulkan fitnah itu boleh, ya, orang perempuan salam kepada orang laki-laki, sebaliknya orang laki-laki, ya, mengucapkan salam, memberi salam kepada orang perempuan, ya. Nah, cuma kalau orang perempuan itu masih cantik, nah ini kemarin, ya, Jamilah, ya memang harus dihindari, sebab orang perempuan yang cantik itu biasanya, ya, akan menarik daya sendiri bagi orang laki-laki, ya. Tutup cadar, kalau ditutupi cadar memang nggak kelihatan cantik dan tidaknya memang, ya. Tapi kan kalau nggak pakai cadar, ya, saya kalau sudah pakai cadar nggak hafal saya tuh kalau nggak dibuka, ya. Saya 1 tahun lebih di Sanawiyah itu karena guru-gurunya pada saat itu tidak pakai cadar, pakai apa? Maskeran semua, kan masih pandemi, nggak hafal sampai sekarang wajah-wajahnya teman, padahal 1 tahun lebih saya di Sanawiyah. Jadi yang perempuan itu nggak semuanya saya hafal namanya, ya karena pakai masker, ya, jadi sukar untuk menghafal, ya. Kecuali guru-guru yang memang dekat, dalam arti satu sama-sama guru agamanya. Kalau sudah guru umum, ya ini karena beda apa istilahnya, ya, jarang-jarang ketemu, ya. Jadi kalau menimbulkan fitnah itu tidak boleh, ya. Jadi nggak boleh mengucapkan salam, ya, baik orang laki-laki kepada orang wanita yang jamilah, sebaliknya juga begitu, ya, tidak boleh. Nah, adapun hal-hal yang
lain itu diperbolehkan. Ya, ini hadis-hadisnya saya baca kemarin kan hanya keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairiha an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat marra alaina nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam lewat depan kami fi niswatin dalam kumpulan orang perempuan, orang wanita. Jadi ada orang-orang wanita di situ, Rasulullah lewat. Fasallama alaina, lalu beliau mengucapkan salam ya kepada kami. Ya. Jadi kalau itu kelompok ya perempuan-perempuan tidak satu orang, walaupun di situ ada yang cantik karena beberapa orang, boleh mengucapkan salam karena perempuan di situ lebih dari satu. Jadi nanti ya, ada beberapa orang. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah ya, kepada Asma binti Yazid dan teman-temannya. Wa amara Tirmidzi wa fiya an Asma an Rasulullah marra fil masjid yauman wa usbatun minan nisa. Ya, di riwayat yang lain juga dari Asma anna Rasulullah SAW marra fil masjid, melewati masjid, lewat depan masjid yauman suatu hari wa usbatun minan nisa, di situ ada kumpulan kelompok orang-orang perempuan qu'udun, duduk di depan masjid ya. Fa'alwa biyadihi bitaslim ya, maka Rasulullah alwa memberikan isyarat biyadihi dengan salam, dengan tangannya, bitaslim dengan salam ya. Jadi Rasulullah memberi isyarat dengan tangannya ya. Kalau yang biasa kita lakukan biasanya apa, dada itu ya, dada kan begini ya. Jadi nanti dilewat di depan orang-orang perempuan ya, di depan masjid, Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya ya, bitaslim ya, untuk salam. Diriwayatkan oleh Maulana fi kitab Ibnu Sunni meriwayatkan an Jarir ibn Abdullah an Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala niswatin ya, berjalan atau lewat ya depan orang-orang perempuan ya. Fasallama alaihinnya, lalu Rasulullah memberi salam kepada mereka. Munafi Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari an Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu an qala, berkata kanat fina imra'atun, katanya Sahal ya bin Sa'd As-Sa'idi ya, ada di dalam rumahnya itu fina imra'atun, orang perempuan, wa fi riwayatun kanat lana ajuzun, perempuan itu sudah lemah, nenek lah ya. Nenek itu kan sudah ya gak seperti dulu, masih ya sebelum lansia ya. Ya Bu Sulam diajak balapan lari gitu kan ya enggak ya, karena ya enggak seperti dulu gitu ya, ketinggalan. Jadi ajuzun, jadi orang perempuan tadi itu ya sudah tua, nenek ya. Nah, khudu min usuli salki ya, yang kebiasaannya ya itu biasa mengambil ya usulil silk ya, di pucuknya ya, dasarnya ya. As-silki itu kalau di sini pohon seperti lompong gitu ya, seperti lompong. Ya, seperti lompong. Nah, ya kemungkinan
seperti sagu gitu nggih, pohon sagu. Fatatrihuhu fil qadri, lalu dia mengumpulkan itu ya, dilumpukno ya, dikumpulkan fil qadri, di tempat ya kendil ya. Kalau di sini lumpang gitu ya, lumpang ya. Watakar kiru ya. Kemudian dideplok, itu bahasa Indonesianya apa? Ditumbuk ya. Habatin minasyair ya, biji-bijian dari syair, syairin ya, yaitu gandum. Jadi biasanya si perempuan yang tua tadi itu di rumahnya Sahal bin Sa'id As-Sa'idi itu tukang ngambil biji ya, dari pohon tadi itu ya, kemudian juga dikumpulkan terus ditumbuk ya. Faida sholainal jum'ata, maka ketika kami melaksanakan sholat Jumat insharafna, kemudian selesai bubar, nusallimu alaiha, kami salam kepadanya. Faqaddamahu ilaina, kemudian orang perempuan yang tua tadi itu ya menyuguhkan ya, makanan yang ditumbuk tadi itu kepada Sahal. Jadi boleh ya mengucapkan salam orang laki-laki kepada perempuan yang sudah usia lanjut ya. Jangan yang masih muda dan cantik ya. Waraina fi sahih Muslim an Ummi Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha qalat ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi wa yahtasilu wa Fatimatu tastaruhu fasallamtu. Jadi Ummu Hani putrinya Abu Thalib ya, anak pamannya, kan Abu Thalib itu pamannya Nabi, berarti masih sepupu ya, sepupu Nabi. Qalat, dia berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi, pada waktu Fathul Mekah ya, kembalinya kota Mekah ke pangkuan umat Islam. Wa huwa yahtasilu, beliau sedang mandi. Wa Fatimatu tastaruhu, dan putrinya yaitu Siti Fatimah tastaruhu, menutupinya ya, mungkin karena nggak ada tempat ini penghalang ya, tabir, jadi yang nutupi Siti Fatimah supaya nggak kelihatan orang ya. Ini dapat kita bayangkan seorang Rasul ya, kekasih Allah, ekonominya semacam itu ya, jadi kehidupannya semacam itu. Nah, kita ini sudah diberi lebih-lebih ya, tinggal syukurnya ya. Mandi saja ya, di tempat yang terbuka, sampai Siti Fatimah yang nutupi ya. Nah, kemudian katanya Ummu Hani fasallamtu, lalu aku memberi salam ya. Lalu aku memberi salam. Kemarin kalau sedang kencing, pipis, itu hukumnya apa? Makruh. Memberi salam kepada orang yang sedang di toilet itu makruh ya. Nah, yang sedang kencing dan BAB haram menjawabnya ya, haram menjawabnya, tidak wajib jawab. Jadi
Jadi itu hadis-hadis yang kemarin sudah saya terangkan ya, berkaitan dengan salamnya ya orang-orang perempuan ya dan orang laki-laki, terus sebaliknya orang laki-laki ya dengan orang perempuan, dan hukum-hukum makruh memberi salam ya, dalam keadaan-keadaan tertentu sudah diterangkan minggu kemarin. Kita teruskan faslun, pasal wa amma ahlu zimmah, dan adapun salam kepada ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu orang kafir yang dalam naungannya umat Islam, jadi pemerintahannya pemerintahan Islam, di situ ada orang kafir ya, yang dia patuh taat kepada pemerintah ya. Bagaimana mengucapkan salam kepada orang kafir yang ahlu zimmah ya, ahlu zimmah. Waqtalafa ashabuna fihim ya, bersisi pendapat para sahabat kami padanya dalam hal ini. Faqat ul aksaruna bi anna la yajuzu ibtida'um bis salam. Ya, kebanyakan dari sahabat kami ya, itu berpendapat bi anna la yajuzu ya, tidak boleh ibtida'um bis salam, mengawali ya, salam kepada mereka. Jadi tidak boleh ya, nggak boleh mengawali ya. Jadi mengucapkan salam dulu itu tidak boleh. Kita punya teman yang non muslim itu ya, kemudian ketemu, kita nggak boleh mengucapkan salam dulu ya. Nanti terangannya kalau sama lagi nanti. Ini salam assalamualaikum itu yang dimaksud ya, salamnya Islam ya. Nggak boleh. Wa qala akharuna, tapi yang lain laisa wa biharam, itu tidak haram, bal huwa makruhun, tetapi makruh. Jadi mengawali, memulai ya, mendahului mengucapkan, memberi salam kepada orang yang non muslim tadi itu, kafir tadi, ada pendapat yang lain tidak bolehnya di situ bukan haram tetapi makruh ya, kalau makruh memang sebaiknya juga dihindari, tidak dilakukan ya. Walaupun tidak berdosa kalau pengertian di fikih dulu, tapi sebaiknya dihindari ya, tidak dilakukan makruh itu. Fa in sallamuhum ya ala muslimin ya. Dan jika mereka memberi salam ala muslimin kepada orang Islam, qala firad, maka jawab salamnya itu wa'alaikum, jawabannya adalah wa'alaikum, wala yazidu ala hadza, dan tidak ditambah dari. Jadi jawabannya kalau dia memulai dulu mengucapkan assalamualaikum ya kepada kita jawabnya wa'alaikum. Wa qiyadul qudatu al-mawardi ya, wajan libati ashabina ana ya juzu ibtada'um bisalam lakin yang taslim muslim ala qali assalamu alaik. Tetapi al-mawardi ya di sini punya pendapat ya, boleh memulai salam kepada orang ibtada'um bisalam kepada orang non muslim, orang kafir, tetapi lakinna yang taslim salim dipendekkan, diringkes, dikurangi ya, dipendekkan yaktasir ya. Ala qoli assalamu alaika, yaitu tidak mengucapkan assalamualaikum tapi assalamu alaika ya, selamat sejahtera atas kamu. Wala yadkuru bilafdzil jam'i, tidak dengan mengucapkan lafadz yang jamak. Jamak itu alaikum ya, assalamualaikum itu alaikumnya lafadz jamak ya. Jadi menurut Al-Mawardi boleh kalau diganti dengan assalamu alaika ya. Kemudian dalam pendapat yang lain Mawardi mengucapkan, berpendapat ya, bagaimana cara menjawabnya kalau ya, mereka itu memulainya dengan wa'alaikumussalam ya, maka dijawab ya
walakin la yaqulu wa rahmatullah, ya, tidak diteruskan dengan wa rahmatullah. Tapi wa hadzani wajhani sadzani mardudani, ya, dua pendapat ini dianggap ya oleh para ulama ya ditolak, ya, mardudani ditolak, ya. Jadi pendapat yang sadzani itu ganjil, ya, tercela, mardudani itu ditolak, tidak bisa dipakai dasar yang atas tadi, ya. Ketika kalau mereka mengucapkan assalamualaikum duluan, kita jawabnya waalaikum. Warana fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabta'ul yahuda wal nasara bisalam, ya. Jadi kita oleh Rasulullah dilarang la tabta'ul yahuda wal nasara, jangan kamu memulai memberi salam kepada orang Yahudi wal nasara, begitu pula dengan kepada orang Nasrani, bisalami dengan salam. Jadi wa idza laqitum, jika kamu itu ketemu mereka, ahadum salah satu di antara mereka, fi tariqin di jalan, fataruhu ila adyaqi, maka doronglah ya mereka ke tempat yang lebih sempit, dipepet gitu ya, dipepet. Ini menunjukkan bahwa orang Islam ya dengan orang non muslim itu tidak merupakan saudara yang sama-sama Islamnya, jadi belas kasihannya berbeda lah, supaya ada perbedaan. Sebab kita ini disuruh ikuti Rasulullah asyidda alal kuffar, ya, bersikap keras, ya, tegas kepada orang-orang kafir. Jadi, ya, ketemu di jalan itu suruh mepet supaya dia ya itu tidak leluasa dalam berjalan, maksudnya begitu. Ya. Fatarruhu ila adyaqih. Orang Sahih Bukhari wa Muslim anna Rasulullah qala Rasulullah idza assalamualaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Ini sama seperti di atas. Kalau salam ya idza assalamualaikum kepada kamu ahlul kitab, ahli kitab, orang Yahudi Nasrani, faqulu, maka jawablah wa alaikum. Wa fi Sahih Bukhari an Ibnu Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza assalamualaikum wal yahuda fa inna yaqulu ahaduhum assalamu alaik faqul wa alaika. Ya, apabila salam kepada kamu orang Yahudi, fa inna yaqulu, ucapan salam mereka itu adalah assalamu alaik. Mereka itu enggak assalamualaikum, tapi assalamu alaik, yang artinya ya kebinasaan ya untukmu, atasmu. Maka disuruh jawab fakul, jawablah wa alaika, begitu pula ya kamu juga ya binasa. Jadi jawabannya wa alaika. Wal masalahnya hadis kasiran wa nahwa madzakan wallahu alam. Jamaah karena siang ya, jadi sudah jam 5.20, kita teruskan insyaallah hari Senin ya, masih ya berkaitan dengan salam, belum selesai ya, memang ya babnya banyak, dan supaya kita memahami ketika kita bergaul dengan siapapun, baik sesama muslim ya dengan non muslim, bagaimana ya salam ini yang benar ya, memberi salam atau menjawab salam yang benar itu sudah sebagian kita pelajari ya, kita baca. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, semoga dosa-dosa kita ampuni oleh Allah, ibadah diterima oleh Allah, kita kembali dalam keadaan husnul khotimah bi barakatil Fatihah. Allah fa'na bima 'allamtana wa nafa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa salluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أستغفر الله من الخطايا